Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua BDI Masjid Darussalam Kompertra Prabu Muli beserta staf dan jajarannya, akhun al-fadil imam masjid yang kami hormati, para jamaah hadirin wal hadirat kajian Masjid Darussalam Kompertra Prabu Muli yang kami cinta dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dalam keadaan penuh iman dan takwa, dalam keadaan insyaallah bersemangat untuk memupuk, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperbanyak silaturahmi di antara kita, dalam rangka untuk menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu melihat Allah, malam hari ini kita akan berbicara tentang Ahlul Quran dengan tema bangga menjadi Ahlul Quran. Kenapa kita berbangga? Bapak Ibu berbangga enggak? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang nantinya ketika di hari kiamat kelak Allah akan berbangga dengan orang-orang yang selama hidupnya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Allah berbangga. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan panggil orang tersebut, Allah akan bariskan dengan mengatakan hum ahlullah, mereka adalah ahlullah, mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala khaliquna wa rabbuna, yang menciptakan kita, Tuhan yang berhak untuk kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, berbangga dengan Ahlul Quran, maka kita sebagai hambanya lebih pantas lagi untuk menyatakan kebanggaan kita dan berusaha untuk menjadi Ahlul Quran. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam hari ini mari kita nyatakan dalam hati kita, dalam diri kita, saya berbangga dengan menjadi Ahlul Quran. Maka kita akan lihat kenapa kita berbangga menjadi Ahlul Quran. Ini salah satu hadis yang kita tampilkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Hum ahlul Quran, hum ahlullahi wa khasatuhu. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia. Subhanallah. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, mereka itu adalah Ahlul Quran. Mereka itu adalah keluarga Allah dan mereka itulah hamba-hamba pilihan Allah. Maka Bapak Ibu, sekali lagi kita katakan subhanallah. Suatu ketika
ketika kita mungkin berkunjung ke satu tempat, yang di tempat itu kita tidak dikenal oleh orang, tapi ada satu atau dua orang yang mengenali kita, kemudian dikenalkan kepada halayak ramai dengan mengatakan, Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah 1, 2, 3. Beliau namanya ini. Orang yang mengenalkan kita tadi langsung menyatakan beliau ini adalah termasuk keluarga saya. Bangga nggak kita, Pak? Bangga. Padahal kita baru berteman, baru berkenalan dengan beliau, kita dibanggakan oleh mereka, dibanggakan oleh orang tersebut, maka kita bangga. Dan ini yang membanggakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai para sahabat mengatakan, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, hum ahlul Quran, mereka itu adalah ahlul Quran. Di Palembang itu ada namanya pesantren penghafal Al-Quran, namanya ahlul Quran. Mereka ini adalah keluarga Allah subhanallah. Bapak Ibu, kebanggaan bagi orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Mereka adalah hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, sebelum kita masuk, siapkah kita menjadi keluarga Allah? Siapkah kita menjadi ahlul Quran? Siapkah kita menjadi hamba pilihan Allah? Siap? Alhamdulillah. Maka kita akan lihat siapakah ahlul Quran itu. Ibnul Qayyim mengatakan, ahlul Quran bukan sekedar menghafal dan membacanya, namun ahlul Quran sejati adalah orang yang mengamalkannya meskipun ia belum hafal. Ini kata Ibnul Qayyim. Imam Al-Munawi mengatakan ahlul Quran adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Subhanallah. Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan mengatakan ahlul Quran adalah orang berpedoman dengan Al-Quran dalam gerak-gerik kehidupannya. Ia tidak menjadikan selain Al-Quran sebagai panutannya. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau dilihat dari sini, kira-kira kita masuk nggak ahlul Quran? Masuk nggak? Jawab Bapak Ibu, masuk nggak? Berusahalah kita agar kita menjadi ahlul Quran. Maka kita akan lihat apakah kita termasuk ahlul Quran. Lihat di bawah. Ahlul Quran adalah orang yang belajar Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang belum belajar Al-Quran, belajarlah sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya menyesal. Karena sesungguhnya nanti kedudukan manusia kelak di akhirat tergantung sampai di mana dia bisa membaca Al-Quran. Maka belajarlah kita Al-Quran. Karena kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, ahlul Quran adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu, di sini saya akan mengatakan, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, mau apapun jabatan kita, jangan pernah kita tinggalkan untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Kita memang seorang direktur, kita memang seorang dosen, kita memang seorang guru, kita memang seorang pegawai, tapi jangan pernah tinggalkan untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Jangan heran kalau nanti ada di antara kita yang mengajar Al-Quran bukan alumni pesantren, bukan alumni
perguruan tinggi ilmu agama, bukan keluaran Timur Tengah, bukan keluaran Mesir, bukan keluaran Arab Saudi, bukan keluaran Yaman, tapi mereka mungkin alumni ITB, alumni Unsri, alumni UI yang kemudian mengajar Al-Quran dan dia adalah ahlul Quran. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu saat akan berdiri di hadapan kita orang dengan titlenya misalnya MAP, MSI, STP, SH. Kenapa dia mengajar Al-Quran? Karena apa? Dia adalah ahlul Quran. Yang ketiga, siapakah ahlul Quran? Adalah orang yang membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Jangan pernah kita lewatkan satu hari tanpa kita membaca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh jika aku lalui detik-detik dalam kehidupanku tidak membaca Al-Quran, maka aku akan merasakan kehampaan dalam hidup ini. Karena Al-Quran, kata Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, adalah sesuatu yang menjadi penghibur, menjadi penyemangat, yang menjadi motivasi dalam kehidupanku untuk menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang keempat, siapakah ahlul Quran itu? Ahlul Quran adalah orang yang membaca. Tapi kenapa saya garis miring di sini tilawah? Karena nanti saya akan membedakan antara qiraah dengan tilawah. Yang insya Allah nanti secara khusus subuh nanti saya akan bahas tentang tilawatul Quran. Jadi orang ahlul Quran adalah orang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan penuh perenungan. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Maka subuh nanti jangan tidak datang Bapak Ibu. Materinya sedikit tapi sangat menyentuh insyaallah. Yang kelima, ahlul Quran adalah orang yang mentadabburi Al-Quran. Tidak perlu kita menjadi ahli tafsir, tidak perlu kita menjadi orang yang pandai bahasa Arab untuk mentadabburi Al-Quran, tidak. Dengan kita membaca ayat, kemudian kita baca terjemahannya, kemudian kita renungkan, insya Allah itu nanti akan menghadirkan kehusyuan dalam jiwa kita. Insya Allah ini juga akan kita teruskan pagi, karena untuk membahas poin ini saja butuh waktu kurang lebih 1 jam. Berikutnya, ahlul Quran adalah orang yang mengkaji, memikirkan isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita belum pernah terlintas dalam hati kita satu saat saja dalam kehidupan kita untuk merenungkan Al-Quran, memikirkan isi kandungan Al-Quran, maka kita termasuk orang yang merugi. Umar bin Khattab mengatakan, rugilah orang yang tak pernah terlintas dalam pikirannya, dalam benaknya untuk memikirkan isi kandungan Al-Quran. Sungguh merugi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, ahlul Quran adalah orang yang mendakwakan Al-Quran. Bapak Ibu, mari kita dakwakan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran, pahamkan Al-Quran kepada orang-orang yang dekat dengan kita, sehingga nanti Al-Quran akan terbumikan. Visi dan misi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwakan Al-Quran. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan intinya adalah tujuan dari dakwah Rasul, seperti dalam surah Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. 3 visinya: mengajarkan ayat Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran, membersihkan jiwa. Visi dan misi dakwah para rasul. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat lainnya,
Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sama. Atau dalam ayat dalam surah Al-Jumu'ah, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa kata Allah? Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. 3 ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan visi dan misi dakwah para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah apa? Mendakwakan Al-Qur'an, untuk membumikan Al-Qur'an. Dan inilah yang sebenarnya yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam ketika Al-Quran itu terbumikan, yang sebelumnya terhujamkan ke dalam dada-dada umat Islam. Berikutnya yang ke-8, Ahlul Quran adalah orang yang membela Al-Quran. Enggak usah saya jelaskan, mungkin beberapa waktu yang lalu, bagaimana pembelaan umat Islam terhadap Al-Quran. Yang ke-9, siapakah ahlul Al-Quran itu? Orang yang mengamalkan Al-Quran. Inilah yang tadi yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Ahli Quran yang sejati adalah orang yang mengamalkan Al-Quran meskipun ia belum hafal seluruhnya. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim mengatakan, tidaklah ayat itu diturunkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diajarkannya kepada kami illa wa qad amilna biha wa hafiznaha. Ini kata para sahabat, tidaklah ayat yang diturunkan kepada Rasul, 5 atau 10 ayat yang diturunkan kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikan kepada para sahabat. Apa kata para sahabat? Tidak kami lewati itu semua kecuali kami amalkan dan kemudian kami hafalkan. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, Ahlul Quran adalah orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Yang ke-10, Ahlul Quran adalah orang yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Maka jadilah kita Ahlul Quran. Kalau tidak 10, maka ambillah beberapa poin dari Ahlul Quran yang ada, yang kita baca dan kita lihat saat ini. Kalau seandainya, Ustaz, saya belum sanggup nomor 10, enggak apa-apa. Sedikit demi sedikit kita bukuyur bahasa orang Palembang untuk menjadi Ahlul Quran. Kalau tidak, maka seperti kata Umar bin Khattab, merugi, sungguh merugi.